Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita yang kedua. Langsung dibuka bab udhiyah, ya. Bab paling terakhir pembahasan tentang udhiyah atau kurban. Adapun untuk doa, ya tadi sudah saya lihat, ternyata di internet juga banyak, sudah saya share ke Iwan, nanti bisa dikirim ke yang lainnya. Tidak perlu ditulis karena panjang, memakan waktu. Sebelum kita memulai pengajian yang kedua ini, sedikit saya ingin memberikan sebuah informasi. Al-Fakir sedang mengadakan pembangunan asrama santri yang baru 8,5 meter kali 3 meter, ya, untuk asrama santri yang baru. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin ikut berpartisipasi, ikut andil, ya, berapapun itu kami terima, bahkan hanya sebatas doa pun kami berterima kasih sekali. Nanti kalau yang ingin bisa langsung datang ke pesantren atau diwakilkan kepada Iwan, ya, ke Pak Saudara Iwan, sesuai dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu merupakan termasuk sodakotin jariyah, sodakoh jariyah yang tidak terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, dan itu adalah investasi akhirat, ya. Dan di dalam hadis Nabi yang lain, innal mar'a fi zilli sodakotihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang itu akan berada di bawah naungan sodakohnya pada hari kiamat, ya, meskipun hanya 10.000, 5.000, atau bahkan cuman bantuan doa pun, dukungan mental pun, itu termasuk pahala yang besar sekali. Jadi bagi yang ingin ikut berpartisipasi, silahkan nanti bisa langsung ke pesantren atau bisa diwakilkan kepada Iwan, ya. Silakan dibuka bab udhiyahnya. Sudah ketemu? Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati. Ini bab menjelaskan tentang udhiyah. Kita selesaikan dulu, ya, matannya. Nanti kalau masih ada sisa waktu, baru kita uraikan beberapa masalah yang ada di dalam kurban ini, biar dalam satu pertemuan ini selesai. Hiya sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, udhiyah itu kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah artinya adalah mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di dalam berkurban ini adalah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikokohkan. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan berkurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim diceritakan, doha bikabshaini amlahaini akranaini, berkurban dengan menyembelih 2 ekor kibas, kambing kibas yang gemuk dan yang bertanduk. Dan ibadah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-10 Dzulhijjah dan hari tasyrik adalah ibadah kurban ataupun udhiyah. Satu catatan penting bagi kita bahwa kurban ini bukan sunnah seumur hidup satu kali, bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ibadah yang berulang setiap tahunnya pada bulan Dzulhijjah. Lain dengan yang dipahami oleh sebagian orang. Sering kita mendengar, saya sudah kurban. Kapan? 30 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ya. Itu untuk tahun yang lalu, ya. Tapi untuk tahun sekarang kalau mampu berkurban. Bahkan makruh bagi orang yang disunahkan berkurban tidak berkurban. Orang yang mampu berkurban adalah orang yang memiliki kelebihan harta pada hari raya Idul Adha. Kelebihan itu dari kebutuhan dirinya, anaknya, istrinya, dan rumahnya.
Jadi kalau seandainya kebutuhan satu hari itu cuma 300.000, ternyata pada hari kurban dia punya uang 3.300.000, berarti kelebihan itu 3 juta, dan itu kalau diberikan satu ekor kambing cukup, maka dia termasuk orang yang mampu berkurban dan sunnah. Jika ditinggalkan hukumnya makruh. Makruh. Hanya jika di dalam satu rumah atau yang disebut dengan ahlul bait, satu rumah, jika ada salah satu anggota keluarga yang berkurban, maka anggota keluarga lain yang tidak berkurban pada tahun itu tidak makruh. Kenapa? Sudah ada yang mewakili. Jadi kurban itu hukumnya sunnah yang bersifat individual, yaitu sunnah ain, jika melihat setiap kepala orang yang beriman yang mampu. Tapi kalau melihat dari kelompok satu keluarga, kumpulan satu keluarga, ya, baik yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang tinggal dalam satu rumah atau orang yang di bawah satu nafkah. Nah, jika meninjau dari kumpulan satu keluarga, maka kurban ini hukumnya sunnah kifayah. Yang artinya kalau ada satu yang berkurban pada tahun itu, yang tidak berkurban tidak dituntut lagi. Jadi bukan satu kambing buat semua atau satu kambing buat satu keluarga, bukan. Artinya satu kambing itu bisa menggugurkan orang yang tidak berkurban, anggota keluarga yang tidak berkurban pada tahun itu. Akan tetapi kurbannya hanya buat satu orang saja, tidak bisa satu kambing buat lebih dari satu orang. Ini nanti tidak jadi kurban, tidak sah untuk siapapun. Baik. La tajibu illa bin nadri. Hukum kurban tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Seperti seseorang berkata, lillahi alayya an udhahya, wajib atasku untuk Allah berkurban. Atau misal, in sufitu min hadzal maradi fa alayya al udhiyah, kalau seandainya aku disembuhkan dari penyakit ini, aku akan berkurban karena Allah. Nah, itu kalimat semacam itu nazar, dan nanti nadarnya menjadi wajib. Wa bi qaulihi, dan nadar pun kurban pun tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan ucapan seseorang, hadhihi udhiyatun, ini adalah udhiyah. Au ja'altuha udhiyatan, atau seseorang berkata, aku jadikan ini sebagai udhiyah. Ini ucapan yang semacam itu banyak sekali diucapkan dan dikatakan oleh orang-orang yang ketika ditanya, mas beli kambing ya? Iya. Buat apa? Ya ini buat kurban. Nah, itu ucapan seperti itu menjadikan kurban yang tadinya sunnah menjadi wajib. Atau misal seseorang nuntun kambing, ditanya sama yang lewat, mas itu kambing dituntun buat apa? Ya, ini buat kurban, atau ini hewan kurban, ini kurban saya. Itu menjadi kurban wajib nantinya. Dan bedanya apa antara kurban wajib dan sunnah? Perbedaannya dari segi atau dari sisi, kalau yang sunnah si pengkurban boleh memakan bagian daripada hewan kurbannya, tapi kalau yang wajib tidak boleh, sedikit pun tidak boleh, wajib semuanya disedekahkan. Nah, ini kan rancu sekali. Banyak orang yang hampir semuanya berkata seperti itu, ya. Maka apakah dimaklum ucapan seperti itu dari orang awam karena ketidaktahuan mereka? Di dalam kitab ini dikatakan, fama yaqa'u minal 'amati min qaulihim hadi unhiyatun jahilina ma yatarattabu ala dalika bal wa in qasadul ikhbara tasiru bihi manduratan kama fi Ibnu Hajar wa Ramli. Ucapan yang sering keluar dari masyarakat awam terutama, hadihi udhiyatun, ini adalah kurban, ini adalah udhiyah. Mereka mengucapkan itu tidak tahu konsekuensi yang terjadi setelah ucapan itu. Apa itu konsekuensinya? Kurbannya menjadi wajib. Bahkan meskipun niatnya hanya sekadar ikhbar, memberi informasi. Ada yang nanya, mas itu kambing buat apa? Nah, ini kurban. Hanya masih informasi. Meskipun ketidaktahuan mereka bahwa konsekuensi mengucapkan itu akan menjadi kurban wajib, kata Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, tetap hukumnya menjadi kurban mandhuroh, kurban yang dinadarkan, kurban yang wajib. Berarti si pengkurban tidak boleh memakan daging itu sedikit pun. Nah, tapi
karena ini masalah yang sering terjadi dan bahkan banyak terjadi, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu sehingga makan bagian daripada kurban mereka dan itu haram. Maka Al-Imam As-Sayyid Umar Al-Basri atau Al-Bisri beliau mengatakan mahalluhu malam yaksidil ikhbara. Ucapan yang semacam tadi, ucapan yang mana? Ini kurban, atau aku jadikan ini kurban, itu bisa menjadi kurban wajib kalau tidak diniatkan ikhbar, tidak niat memberi informasi. Kalau niat memberi informasi ketika mengucapkan kalimat tersebut, itu tidak menjadi kurban wajib, tapi tetap kurban sunnah. Dalam hal ini berarti ada khilaf di kalangan ulama. Ya, lebih selamatnya kita ngikutin pendapat Imam Umar Al-Bisri. Tapi lebih selamatnya lagi kita jangan mengucapkan seperti itu. Atau ketika mengucapkan, jangan pernah berani memakan dagingnya. Nah, wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu, dan tidak sah berkurban kecuali dengan seekor unta, sapi dan kambing, berikut dengan jenis-jenisnya. Termasuk jenis daripada sapi atau keluarga daripada sapi adalah kerbau. Di zaman Nabi ada kerbau tidak? Ada lah, ada. Cuman di tempat tinggalnya Nabi di zaman Nabi ya tidak ada. Ada mungkin di daerah kita, Asia atau daerah yang lainnya. Berarti Nabi tidak pernah berkurban dengan kerbau. Cuma sekarang banyak orang kurban dengan kerbau. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena kerbau termasuk keluarga sapi. Banteng boleh? Tidak boleh. Karena yang dimaksud sapi di sini adalah sapi ahli, sapi yang tinggal dengan penduduk, dengan masyarakat, sapi jinak. Ya, kalau banteng itu kan keluarga sapi tapi tinggalnya di hutan, termasuk berarti kerbau liar itu tidak boleh. Ya, nanti kalau jalan-jalan ke hutan mana? Nggak ada hutan di kita mah. Ada juga hutan udah dibabat semua, nggak ada kerbau liar. Misal ke Afrika misalnya silaturahim ya, silaturahim sama siapa? Ya, misalnya ketemu kerbau liar tuh jangan pengen kurban. Selain daripada 3 jenis hewan itu, unta, sapi, kambing tidak boleh jadi hewan kurban. Ya, seperti kuda tidak boleh, apalagi ayam jago tidak boleh. Tapi ada sebuah riwayat yang gharib, riwayat yang asing, ya, bahwa di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat namanya Asma dan Abu Hurairah. Ini 2 sahabat yang terkenal. Mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan menyembelih khail. Khail itu kuda. Di zaman Nabi mereka berkurban menyembelih khail, kuda. Nabi otomatis kan tahu, ya. Dan Nabi tidak melarang dan tidak memerintah, tidak nyuruh. Berarti ini termasuk takrir, sunnah takririyah, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dia perbuat di zaman Nabi atau di hadapan Nabi, tahu, tidak melarang dan tidak menyuruh, ini menjadi ketetapan. Maka di luar mazhab Asy-Syafi'i, sebagian mazhab mengatakan boleh berkurban menyembelih kuda, seperti saudara kita ya yang di Rusia, ya, di Chechnya, itu mereka sebagian berkurban dengan kuda. Karena populasi kuda di sana kadang-kadang lebih banyak daripada sapi di kita ataupun kambing. Ya, kalau kita mah meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi janganlah. Kenapa? Mahal kuda. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ada pendapat Ibnu Abbas atau mazhab Ibnu Abbas bahwa berkurban itu boleh dengan menyembelih ayam jantan, ya, atau ayam jago, dik, boleh. Maka dalam hal ini, kalau misalnya kita memang pada hari raya kurban tidak punya uang buat beli kambing, ya, ada uang 100.000, itu kalau buat beli ayam jago cukup, ya udah beli ayam jago aja. Ya, berkurban dengan mengikuti mazhabnya Ibnu Abbas. Tapi ini berlaku bagi siapa? Orang yang mungkin tidak punya, fakir atau miskin, ya. Tapi kalau yang punya jangan, pelit namanya itu. Pelit, ya. Dia punya beli kami tapi belinya malah ayam.
Dijago. Karena ibadah yang utama pada hari tersebut adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Ibadah yang paling utama pada hari itu adalah iraqatud dam, menumpahkan darah. Artinya menyembelih. Wis kalau tidak kebeli sapi, tidak kebeli kambing, ya minimal nyembelih apa sajalah. Mau ayam, mau angsa, mau soang. Tahu soang? Apa bahasa Indonesia soang? Bukan. Soang apa soang bahasa? Bukan. Bukan. Ya Allah, nggak ada tahu. Bukan angsa. Kemarin saya ada yang ngasih tahu, cuman lupa lagi bahasa Indonesia apa itu. Hah? Mayang atau apa ya? Hah? Banyak, soheh, banyak. Ya betul. Banyak. Seur kan banyak ya, itu soang. Ya udah nyembelih aja lah. Ya ayam apa kayak udah sembelih, asal jangan nyembelih kucing aja. Nyembelih. Wa afdaluha, dan hewan kurban yang paling utama badanatun adalah unta, summa baqaratun kemudian sapi, summa dainatun kemudian domba, summa azun kemudian kambing kajang. Wa sab'u syiyahin afdalu minal badanati, dan 7 ekor kambing lebih utama dari 1 ekor unta. Wa afdaluhal bayda'u, dan yang paling utama hewan kurban yang berwarna putih, sumas sabra'u kemudian yang berwarna kuning, sumal afra'u kemudian yang berwarna keabu-abuan atau putihnya tidak bersih, sumal balqa'u kemudian yang berwarna hitam dan putih, sumas sauda'u kemudian yang berwarna hitam, sumal hamra'u kemudian yang berwarna merah. Itu urutan warna. Jadi kalau kita mau beli kambing atau sapi, lihat warnanya. Yang paling utama urutannya putih, kemudian kuning, kemudian hauk. Tahu hauk? Yang putihnya nggak bersih, abu-abu. Kemudian yang berwarna hitam dan putih, kemudian hitam, kemudian merah. Wa syartuha minal ibili, sedangkan syarat unta yang sah dijadikan kurban adalah an yakuna laha khamsu sinina tamatan, yang berumur 5 tahun sempurna, artinya naik ke 6 tahun. Wa minal baqari wal mazi, sedangkan sapi dan kambing kacang. Tahu kambing kacang? Yang kecil itu. Embe Jawa. Ya, kambing Jawa, itu kambing kacang maksudnya. Sapi dan kambing kacang itu minimal umurnya 2 tahun sempurna, maksudnya naik ke 3 tahun. Wa minad dhani, sedangkan domba, tahu domba? Embe gembel, itu yang kulitnya rintik itu. Kalau kita punya teman kulitnya rintik itu bukan. Wa minad dhani sanatun tamatun, sedangkan kalau embe domba atau kambing domba ya, umurnya yang 1 tahun sempurna, naik ke 2 tahun, 1 tahun lebih. Boleh kurang dari 1 tahun, tapi dengan syarat tajazza ayaskutu sinuha, ada 1 gigi yang sudah gugur, boleh. Jadi 6 bulan atau 7 bulan, tapi giginya udah copot 1, itu boleh. Kalau bahasa Sundanya nama kupak, sudah kupak. Wa alla takuna jarba'a wa in qalla, dan disyaratkan tidak boleh yang berpenyakit kulit atau gatal meskipun sedikit, karena itu bisa merusak kualitas daging. Ala syadidatul aroji, dan tidak boleh yang terlalu pincang. Patokan terlalu pincang itu selalu tertinggal dari kawanannya tatkala digembala. Itu patokan atau batasan terlalu pincang. Jadi kalau hanya pincang sedikit nggak apa-apa. Pincang sedikit berarti tidak pernah tertinggal dari rombongannya tatkala digembala. Wala ajfa'a, dan tidak boleh yang terlalu kurus. Wala majnunatan, dan tidak boleh yang gila.
wala amya'a wala aura'a, dan tidak boleh yang buta baik sebelah atau dua-duanya, wala maridatan maradun yufsidul lahmaha, dan tidak boleh yang sakit dengan penyakit yang merusak daging, merusak kualitas daging, wa alla yabina syai'un min uzuniha wa in qalla, dan tidak boleh yang terpotong sedikit pun dari kupingnya. Kalau hanya sobek tapi tidak lepas, itu tidak apa-apa. Au lisaniha, atau dari lidahnya, au dor'iha, atau dari hese amat ngomongnya, payudaranya, atau dari puting susunya, au aliyatiha, atau dari pantatnya. Tidak boleh ada yang terpotong, ya. Lidahnya terpotong, ada yang terkelupas, tidak boleh. Kalau hanya sobek tidak apa-apa. Wala syai'un dhahirun min fahdiha, dan tidak boleh sesuatu yang nampak dari pahanya yang terpotong. Misal paha kambing atau paha sapi digigit anjing, kemudian gigitan itu pun sobek, ya, lepas dari paha tersebut, itu pun tidak boleh. Kalau hanya sekedar sobek saja itu tidak apa-apa, tapi sampai terlepas itu tidak boleh. Wa alla tazhaba jami'u asnaniha, dan tidak boleh yang hilang semua giginya, ompong. Tidak boleh yang ompong. Bagaimana dengan yang hamil? Wala yajuzu tanhiyatu bihamilin al-mu'tamadi, ya, berdasar pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, berkurban dengan hewan yang hamil pun tidak boleh, tidak sah. Wa ayyanwiyat tanhiyata biha, dan diharuskan niat berkurban indal zabhi, ketika menyembelih, au qablahu, atau sebelum menyembelih. Jadi niat berkurban itu boleh ketika menyembelih atau sebelum menyembelih, dan boleh diwakilkan kepada orang lain kalau kita tidak mampu dan tidak pandai menyembelih. Kalau kita pandai, maka yang utama adalah kita sendiri yang menyembelih. Paham ya? Bagi laki-laki harus belajar menyembelih kambing, ya. Kalau sapi mungkin butuh keahlian, ya. Kalau kambing ya mungkin bisalah semuanya, ya. Mungkin itu juga. Kadang-kadang ada laki-laki yang nyembelih ayam pun nggak bisa. Ini patut dipertanyakan kejantanannya ini. Masa nyembelih ayam yang nggak bisa? Terlalu. Jadi kalau kita mampu menyembelih, ya kita sendiri yang menyembelih hewan kurban kita. Kalau tidak mampu, kita wakil kepada yang lain, kepada yang pandai. Tapi ketika kita wakil pun, tatkala penyembelihan dilakukan, sunnah kita melihat, menyaksikan. Jadi jangan kalau sudah mewakilkan kemudian duduk manis di rumah, tidak. Tetap sunnah kita menghadiri, kita melihat, kita menyaksikan. Wa waqtu tanhiyati ba'da tulu'i syamsi yauman nahri, sedangkan waktu penyembelihan adalah setelah terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa mudhi rakaataini wa khutbataini khafifatin, dan sudah lewat waktu yang cukup kalau dipakai 2 rakaat sholat dan 2 kali khutbah yang singkat. Ya mungkin kalau terbit matahari jam 6 20 menit atau jam 6 15 menit, tapi lebih utama diakhirkan setelah sholat id dan setelah khutbah. Ila akhiri ayamit tasyrik, nah waktunya itu memanjang sampai akhir daripada hari tasyrik. Jadi penyembelihan kurban itu 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, baik siang ataupun malam boleh. Tapi kalau sengaja memang ingin di malam hari, itu hukumnya makruh kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada sebuah alasan. Kalau ada alasan tidak makruh meskipun di malam hari. Wajibu tasadduqu, dan wajib bersedekah bisyai'in, dengan sesuatu min lahmiha, dari daging kurban, ni'an, secara mentah, dalam keadaan mentah. Jadi kalau kita berkurban dan ini adalah kurban sunnah bukan nazar, maka sebagian daripada daging kurban itu meskipun sedikit, yang dimaksud sedikit di sini yang pantas sekilo, ya, atau sekilo setengah. Kalau seperempat kilo kan nggak pantas, ya. Wajib sebagian daripada daging hewan kurban itu diberikan kepada fakir,
dalam keadaan mentah, wajib. Dan nanti sisanya kalau kita mau bawa pulang ke rumah lagi nggak apa-apa. Bisa kita nyembelih sapi nih, satu keluarga 7 orang, kemudian kakinya kita kasih ke fakir, sisanya kita bawa pulang lagi, nggak apa-apa. Cuman nggak tahu malu, nggak tahu malu. Kalau kita bicara tidak apa-apa, tidak apa-apa selagi itu kurban sunnah. Karena yang diwajibkan itu dari kurban sunnah disedekahkan sebagian dari dagingnya. Sebagian di situ nggak mesti setengah ataupun sepertiga. Sebagian di situ yang penting bagian dari daging yang pantas diberikan kepada fakir, dan fakir yang muslim, bukan fakir yang non muslim atau kafir. Diberikan kepada fakir yang dalam keadaan mentah. Tidak boleh kalau sudah di masa ini. Pernah kejadian, naudzubillah min dzalik, ada seseorang mengadakan walimatul urus, hajatan pernikahan pada hari tasyrik, ya, tanggal 12 kalau tidak salah. Nah, di tanggal 11-nya mereka kurban, menyembelih kambing, dan kambingnya dimasak buat prasmanan, nggak dibagiin sedikitpun kepada fakir. Dan ini hukumnya haram, nggak boleh. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan kurban. Tanduknya, kulitnya nggak boleh dijual. Ada satu masalah saja yang boleh menjual daging atau bagian dari hewan kurban, yaitu tatkala hewan kurban ini sudah dibagikan kepada fakir, nah kemudian si fakir ini menjual bagiannya. Mungkin kebanyakan dari sini dapat, dari sana dapat, kebanyakan dia jual sebagian, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Khusus bagi siapa? Fakir yang menerima hewan kurban, karena kebanyakan mungkin dia jual sebagian, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nih, kita kan bukan fakir. Fakir bukan? Disebut bukan fakir. Itu mah fakir jadi-jadian. Ya enggak lah, enggak fakir lah insyaallah ya, semuanya cukup lah insyaallah. Amin. Jadi kalau misalnya antum atau kita menerima hewan kurban, baik dagingnya, tulangnya, kebanyakan di rumah nih, boleh kita simpan, boleh kita masak, boleh kita buat jamuan makan, boleh kita kasih lagi sama orang, boleh. Tapi kalau untuk kita jual tidak boleh. Itu kan udah hak saya Pak Ustadz, udah saya terima, nah, tapi kita statusnya bukan fakir atau miskin, maka kita boleh menggunakan dan memanfaatkan kurban itu hanya untuk dimasak atau buat jamuan atau dihadiahkan kepada orang lain lagi. Sedangkan untuk dijual tidak boleh. Kenapa? Kita bukan fakir. Wa yatasaddaqu bi jami'il mandurati, dan wajib bersedekah dengan seluruh hewan kurban nazar. Wa yukrahu an yuzina syai'an min sya'rihi, dan dimakruhkan menghilangkan sesuatu dari rambut au ghairihi, atau selain rambut seperti kuku, pada diri orang yang ingin berkurban fi asyidil hijjati, pada 10 awal Dzulhijjah, hatta yudhhiya, sehingga ia berkurban atau sehingga kurbannya disembelih. Bagi orang muridut tadhiyah yang berkehendak, yang berniat, yang berazam, yang mau berkurban, maka semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih, itu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Jadi motong kuku, motong rambutnya hari Selasa kemarin selesai. Sekarang udah rambut tanggal 1, tidak boleh. Dan tidak boleh di sini adalah larangannya makruh, bukan haram. Hanya makruh saja. Kenapa makruh? Satu, karena perintah dari Nabi, dan yang kedua, lisumulil maghfirah, agar seluruh organ tubuh kita, baik kuku, kulit ataupun rambut, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagi orang yang mau berkurban saja, untuk diri sendiri. Adapun yang berkurban untuk orang lain, itu tidak dimakruhkan bagi dia memotong kuku atau memotong rambut. Nah, sudah selesai pembahasan kurban secara singkat. Yang kita akan bahas beberapa masalah yang ada di dalam kurban, ya. Masalah yang pertama adalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Di dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad,
pendapat yang sahih ya, bahwa berkurban dengan niat untuk orang yang sudah meninggal ini hukumnya tidak sah kalau tidak ada wasiat dari yang sudah meninggal ketika hidupnya. Kalau ada wasiat sah, tidak ada tidak sah. Itu hanya jadi hewan sembelihan biasa saja. Tapi ada pendapat yang tidak muktamad, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, hukumnya boleh meskipun tidak ada wasiat. Karena pada hakikatnya kurban itu adalah sedekah. Kurban diniatkan untuk yang sudah meninggal, itu hakikatnya adalah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan sedekah untuk yang sudah meninggal itu tidak harus ada wasiat dari yang sudah meninggal ketika hidup. Kita ingin bersedekah kepada yang sudah meninggal, misalnya untuk yang sudah meninggal pahalanya saudara, teman, atau kerabat, atau orang tua misalnya, dan mereka pada masa hidup nggak pernah wasiat kepada kita agar kita sedekah untuk mereka ketika sudah mereka meninggal. Ini hukumnya tetap sah. Maka dalam kurban pun sama, tetap sah juga meskipun tidak ada wasiat. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang ghair mu'tamad, yang tidak kuat, tapi boleh kita ambil karena kebanyakan orang emang tidak wasiat ya, jarang ada yang wasiat. Nanti kalau saya meninggal tolong kamu kurbankan, jarang ya. Paling wasiat ya warisan, paling anak kumpulin semua, datang semua tuh, yang dari Jakarta, yang dari Palembang, yang dari Lampung, yang dari Tasik datang. Kata orang tuanya, sawah di depan rumah awas jangan sampai dijual, punya orang. Nah, masalah yang selanjutnya berkurban untuk orang yang masih hidup. Berkurban untuk yang masih hidup. Suami berkurban niatnya buat istri, istri berkurban niat buat suami, atau ayah berkurban niat buat anak yang sudah balik, atau anak berkurban niatnya buat orang tua tapi masih hidup. Ini hukumnya tidak sah kalau tidak ada izin dari yang bersangkutan. Harus ada izin ya. Suami berkurban niatnya buat istri, bilang dulu, mah iya pak, tahun ini papa ingin kurban buat mama. Ya sudah, mama persilahkan, mama kasih izin. Subhanallah, ditunggu-tunggu ternyata sampai tanggal 13 pun tidak ada kambing yang datang. Kata istrinya, pak katanya mau kurban, tunggu bentar lagi datang. Bentar lagi datang ternyata istri muda. Apa-apa ini? Saya kan bilang berkurban perasaan. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh ini. Itu berbohong namanya. Jadi kalau niat berkurban buat istri harus ada izin dari istri. Ya. Berkurban buat orang tua yang masih hidup, bilang dulu ya, bapak, ibu, saya mau kurban tahun ini buat bapak dan ibu. Iya silakan nak, itu boleh. Kalau tidak ada izin nggak boleh. Kecuali kalau anak yang belum balik. Kalau anak yang sudah balik harus ada izin pula dari anak. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah memberi kurban kepada non muslim, membagikan hewan kurban kepada non muslim. Hukumnya boleh atau tidak? Ini khilaf ya. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang mu'tamad, yang sahih di dalam mazhab kita, hukumnya la yajuzu it'amu ghairil muslimina syai'an minal udhiyati. Tidak boleh memberi makan atau memberi sesuatu dari kurban kepada selain muslim, tidak boleh dengan alasan apapun. Itu pendapat yang kuat. Di sisi yang lain ada pendapat yang lemah ya, yang mengatakan boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, kurban sunnah. Kurban wajib tidak boleh, kurban nazar tidak boleh, kurban sunnah boleh. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ahlu zimmah atau kafir zimmi. Kafir zimmi itu ya kafir yang tinggal di Darul Islam, negara Islam. Mereka hidup dengan aman, dengan tentram ya, dan tiap tahunnya mereka membayar jizyah, membayar upeti sebagai imbalan atas keamanan mereka tinggal di negara Islam. Ahlu zimmah.
Status non-Islam atau status non-Muslim di Indonesia ahlu zimah bukan? Bukan. Kafir zimmi bukan? Bukan. Kenapa? Satu, Indonesia bukan negara Islam. Yang kedua, mereka di sini tinggal tidak bayar jizyah, maka tidak termasuk kategori kafir zimmi. Maksudnya kafir yang mana dong? Kan kafir itu di dalam tatanan bernegara itu ada berapa? 4 ya. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, mohon maaf. Kafir zimmi sudah kita bahas tadi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, sekian waktu, sekian tahun tidak akan perang. Ini kafir mu'ahad. Itu pun tidak ada di kita. Kafir musta'man adalah kafir yang mendapat jaminan keamanan dari orang Islam. Misal ini adalah negara Islam, kita punya rekan bisnis dari luar negeri beragama non-Islam, dia ingin masuk ke daerah kita, sedangkan dia itu adalah kafir, maka harus ada orang yang memberi jaminan keamanan baginya. Misal saya yang memberi jaminan keamanan untuk dia, maka dia termasuk kafir musta'man, kafir yang mendapat jaminan keamanan dari orang Islam. Yang keempat, kafir harbi, kafir yang memusuhi kita, yang menyakiti, yang memerangi kaum muslimin. Nah, status kafir di Indonesia itu tidak termasuk satupun dari kafir yang 4 itu. Maka oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama ya, dibahas statusnya apa kafir yang ada di Indonesia. Ya, statusnya adalah warga negara muatin, kafir muatin, kafir yang tinggal di negeri Indonesia, warga negara Indonesia yang memiliki hak dan status hukum yang sama dengan kita. Ya, maka untuk kafir zimmi ya berarti tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak mencukupi syarat. Kemudian yang ketiga, boleh diberikan kurban kepada kafir kalau kafirnya itu fakir. Sedangkan kafir yang tinggal di dekat rumah kita kebanyakan adalah fakir. Ya, kecuali yang di pinggir jalan yang tambal ban misalnya, itu mungkin fakir sebagian. Tapi kan bukan ahli dhimah. Ya, bukan, maka kesimpulannya tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama kita yang mengatakan boleh. Itu khilafiyah lah, ya, khilafiyah. Itu masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah berkurban dengan hewan kurban yang berjenis kelamin betina. Hukumnya adalah boleh, tidak apa-apa. Kadang-kadang sebagian paham di kampung itu tidak boleh, harus yang jantan aja. Tidak, betina pun boleh, asalkan bukan yang sedang hamil. Hamil apa bunting? Bunting, yang sedang bunting. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lemah mengatakan boleh meskipun sedang bunting. Masalah selanjutnya ya, membagikan hewan kurban secara matang itu hukumnya tidak boleh. Harus ni'an dalam keadaan mentah, dan harus torian, seger ya. Jadi jangan dibekukan, wala qadidan, tidak boleh dijemur ya, artinya dibuat deng-deng, dikeringkan, tidak boleh. Harus seger, harus mentah, dan tidak boleh dibagikan kepada luar daerah ya, harus di daerah itu saja. Sebagaimana zakat itu penyalurannya tidak boleh ke luar daerah, harus daerah itu saja. Tapi ada pendapat yang lain yang lemah mengatakan boleh. Tapi tetap yang diprioritaskan yang dekat dulu, jangan langsung ke jauh. Nah, itu beberapa masalah tentang kurban ya. Baik, cukup sampai di sini saja. Saya kira ada 2 pertanyaan di sini.
Bukan 2 pertanyaan, ada 2 kertas. Pertanyaannya banyak ini. Karena belum bisa, nggak apa-apa, kita jawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana posisi tangan saat duduk tahiyat akhir dan saat jadi telunjuk mengacung? Mau ngacung kemana ini? Banyak amat, Masya Allah. Posisi tangan saat duduk tahiyat akhir, tangan kiri di atas paha kiri, dibuka dan dirapatkan. Dibuka, tidak digenggam, dibuka dan dirapatkan. Ujung jarinya itu sejajar dengan lutut, artinya tidak melebihi lutut. Ini kiri. Yang kanan digenggam, kecuali sababah, jari telunjuk. Kelingking, jari manis, jari tengah, ibu jari digenggam, jari telunjuk dilepas. Ya. Posisi ibu jari di sini bisa beberapa cara. Sudah kita bahas ya. Yang paling utama di sini. Boleh juga di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Ya. Nah, atau di sini. Dilepas. Baik, yang utama di sini. Untuk jari telunjuk dilepas, artinya tidak digenggam. Pada saat mengucapkan illallah, jari telunjuk diangkat, bukan diacung, diangkat. Illallah diangkat, dan diangkatnya ini tidak ke atas, tidak lurus, agak condong sedikit ke bawah. Seperti ini. Ya, ini yang paling utama. Dan pandangan kita melihat ke jari telunjuk sampai salam. Minggu lalu dikatakan sholat seorang diterima dengan fadilah berjamaah. Bagaimana jika imam tidak sempurna di salah satu rukun? Tidak sempurna di sini artinya mungkin tidak afdol atau tidak melaksanakan keutamaan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai yang dimaksud tidak sempurna artinya melakukan kesalahan di dalam rukun, tidak pas rukunnya, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Misalnya imam itu ruku dengan ruku yang tidak sesuai dengan batasan ruku. Batasan ruku yang paling minim itu adalah condong, membungkukkan tubuh, sekira-kiranya tangan ini sampai di lutut sekira-kiranya. Ya. Nah, kalau seandainya tubuh dibungkukkan ternyata tangan ini nggak sampai ke lutut, itu belum dianggap ruku yang sempurna, ruku yang pas sesuai dengan batasan. Itu malah tidak sah nanti sholatnya. Seperti misalnya sujud, ya, imam ketika sujud kakinya itu tidak ditekuk, jari-jarinya tidak ditekuk, diletakkan ujungnya saja, atau mungkin ada yang diangkat salah satu kakinya. Ini tidak sah sujudnya imam. Kalau makmum tahu, makmum tidak boleh mengikutinya terus. Kalau diikuti terus, sedangkan makmum tahu imam ini sholatnya tidak sah, makmum sholatnya tidak sah juga. Berarti harus bagaimana? Niat mufaraqah, niat keluar dari jamaah. Ketika saya sholat berjamaah menjadi makmum, saya meyakini bacaan Fatihah imam salah. Apa yang harus saya lakukan? Tetap di barisan atau mundur? Salah di sini, apakah merusak daripada makna Fatihah atau tidak merusak? Jika merusak makna Fatihah, ya, maka si makmum tidak wajib mufaraqah langsung pada saat itu. Tunggu dulu. Bisa jadi imam ini salah karena tidak sengaja. Bisa jadi nanti diulangi lagi sama si imam. Atau mungkin kalau kita tahu ini imam bacaannya biasanya benar tapi pada saat ini salah, makmum boleh menegur. Ya, boleh menegur. Misalnya imam membaca Alhamdulillah, ha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau untuk salah nih. Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah. Jangan dulu mufaraqah. Tunggu. Bisa jadi imam ini nggak sengaja bacanya salah. Takut diulangi. Ternyata tidak diulangi.
imam langsung baca Ar-Rahmanir Rahim. Wah, tiap ketemu ha bacanya besar. Makmum tegur, ya, Alhamdulillah kata makmum, tapi niatnya zikir. Kalau imam tetap ora mudeng, ya, nggak sadar dia itu salah, baru makmum niat mufaroko. Jangan mundur, niat mufaroko tetap di barisan, cuman dia keluar dari jamaah, dia sholatnya sendiri berarti itu, ya, dalam hati saya niat mufarokoh, ya, sholatnya sendiri. Nanti kalau sudah niat mufarokoh, nah gerakannya ini jangan sampai beriringan dengan imam. Niatnya mufarokoh tapi ruku sujud sama dengan imam. Nah ini berbahaya nanti. Kayak yang berjamaah tapi dia mufarokoh, nggak sah juga sholatnya nanti. Paham ya? Jadi kalau misalnya niat mufarokoh, ya mufarokoh, ya, mufarokoh. Arti mufarokoh di situ bukan mundur dari barisan. Kalau mundur namanya membatalkan sholat, haram hukumnya. Keluar di sholat hukumnya haram, harus diselesaikan kalau sholat fardu. Baik. Puasa 3 hari setiap bulan yang tidak pernah ditinggal Nabi, apakah termasuk puasa Senin dan Kamis? Ya, yang 3 hari setiap bulan itu bukan Senin dan Kamis, tapi tanggal 13, 14, 15. Senin dan Kamis, apakah Nabi tidak pernah meninggal? Nah, Nabi tidak pernah meninggal puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena hari Senin Nabi dilahirkan. Pada hari Senin Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Pada hari Kamis amal dilaporkan, disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Apabila kita seorang amilin yang kolektif kurban sapi untuk 7 orang, misal harga awal patungan kurban sapi 21 juta dan masing-masing orang 3 juta semuanya sudah lunas, tetapi harga aktual sapi 18 juta, berarti ada 3 juta. Apakah dana sisa tersebut boleh digunakan untuk keperluan masjid seperti beli peralatan timbangan daging, golok, dan lain-lain, atau tidak boleh? Lalu dana sisa tersebut sebaiknya digunakan untuk apa? Tergantung transaksi dari awal. Kalau dari awalnya transaksi dan akadnya adalah kita sebagai wakil, ya, artinya kita yang mewakili mencari sapi misalnya, maka sisanya kasih lagi kepada orang yang potongan itu. Nggak boleh kita gunakan sesuai dengan inisiatif kita sendiri, karena kitanya wakil, dan wakil itu bergerak, melakukan kegiatan, melakukan sesuatu sesuai dengan yang dimandatkan oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Kalau kita statusnya wakil. Tapi kalau kita status dari awalnya adalah orang yang misalnya menjual sapi, ya, tapi kita tidak punya sapi, kita menjual sapi, tidak punya sapi, artinya kita melakukan akad salam, akad pesanan, ya, ada sapi harga 21 juta, atau ada saya sanggup menyediakan sapi misalnya, ya, seharga 21 juta, ya, dan orang kumpul uang 21 juta dengan sifat sapi yang seperti itu, yang seperti anu misalnya. Nah kemudian kita cari sapi, ketemu harga yang 18 juta, yang 3 juta ya boleh punya kita. Kenapa? Karena kita memang dari awal akad salam, akad pesanan. Jadi kita yang istilahnya menjual sapi, ya, sapinya nanti kita yang cari dengan harga yang kita kasih kepada mereka 21 juta, ternyata 18 juta. Itu adalah keuntungan kita yang 3 jutanya. Kalau akadnya akad salam. Tapi selama ini kebanyakan bukan akad salam, tapi akadnya adalah wakalah, akad wakil. Maka yang 3 juta itu harus dikembalikan kepada yang patungan itu. Kalau memang kita mau gunakan buat mas atau beli golok, ngasih informasi dulu kepada yang ikut kurban itu, gimana sisa uangnya, boleh saya gunakan buat ini, buat itu, boleh, ya silakan. Harus ada izin dari mereka. Nah, jadi jangan sembarangan mengelola uang orang ini. Sunnah mengangkat tangan dalam sholat. Sunnah mengangkat tangan dalam sholat. Sunnah, ya, di 4 tempat. Takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangun dari ruku, ketika bangun dari tasyahud awal. Mengangkat tangan maksimal sampai telapak tangan sejajar dengan pundak, jari tangan atas, ya, sejajar dengan telinga atas, ibu jari sejajar dengan apa namanya nih,
pentil kuping, ya. Tahu pentil? Inilah segini. Tidak disunahkan ditempelkan, cukup sejajar. Sejajarnya. Allahu Akbar, cukup. Nah, itu. Kita ambil yang pendek dulu lah. Apakah boleh kita berniat puasa qada Ramadan dibarengi juga berniat puasa sunnah Dzulhijjah karena ingin mendapatkan keutamaan 10 hari penuh Dzulhijjah? Boleh, tidak apa-apa. Tapi meskipun itu kalau hanya niat qada pun tetap dapat keutamaan Dzulhijjah, ya. Jadi boleh niatnya dulu, boleh satu aja niat qada. Bagaimana hukumnya kurban yang diadakan di sekolah yang diambil dari iuran siswa? Itu mah tidak jadi buat siapapun. Kenapa? Karena masa satu sapi buat seluruh siswa. Ya, itu ya mungkin untuk ini aja lah, syiar ya, untuk menunjukkan syiar kurban pada hari kurban. Adapun kurbannya nggak jadi buat siapapun itu. Bukankah sholat berjamaah itu harus softnya rapat? Tapi bulan-bulan ini lagi ada covid yang terus softnya juga dikasih sekat ya. Yang saya tanyain, apakah sholat kita selama ini diterima apakah enggak? Ya urusan terimanya urusan siapa? Allah. Jangan tanya saya. Cuman sah dan tidak ya sah. Setiap sholat yang diterima pasti sah, tapi tidak semua yang sah itu diterima. Kita hanya secara fikih saja. Secara fikih sah, diterima atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita husnudon saja. Apa hukumnya pada saat kita setelah selesai wudhu lalu kita membuang ludah dan keluar darah yang menyebabkan gusi berdarah atau hal lainnya? Apakah tidak membatalkan wudhu? Ya, tidak termasuk membatalkan wudhu keluar darah. Yang membatalkan wudhu itu satu, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama sudah gede. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, udah masuk hilang akal itu tidur juga. Yang keempat, menyentuh kemaluan, kubul dan dubur. 4 itu. Kalau tidur termasuk hilang akal. Apakah benar amal jariah kita hanya berlaku ketika bangunan atau sesuatu yang kita beri semangat ketika bangunan itu masih berdiri saja? Ya betul. Artinya kalau bangunan itu yang kita kasih itu masih ada di tempat, misalnya pesantren atau masjid, itu masih nyambung. Tapi kalau misalnya sudah dibuang kemana, itu tidak. Ya makanya solusinya itu biasanya kalau masjid ingin diganti keramik, tidak dibongkar, ditimpah. Kenapa? Biar sodakoh keramik yang dulu itu tetap ngalir pahalanya kepada yang bersodakoh, ya. Atau misalnya karpet sudah lusuh, sudah tidak layak pakai, dijual misalnya, uangnya dibelikan apa lagi, biar tetap muter, ya, tetap muter. Paham? Jadi itu solusinya. Atau misalnya bangunan diruntuhkan nih, ya, tembok kalau diruntuhkan, itu biasanya pakai buat nguruh bangunan yang baru, itu juga tetap nyampe. Jadi arti tetap dikesitukan juga, nggak sampai dialihkan kemana, dibuang kemana. Toh kadang-kadang ketika dibuang pun karena mungkin tidak terpakai, itu biasanya diuangkan, uangnya buat dibeli bahan lagi, ya nyampe juga. Jadi insya Allah nggak bakal terputus, ya, nggak bakal terputus, tetap nyambung. Yang penting bagaimana si pengelola tersebut, ya. Kalau nggak ngerti, udah bongkar limbahnya, udah buang aja. Ini kan bahaya, kasihan sama yang sodakoh awal itu. Ya, cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa berkurban, ya. Jangan amin doang, ya. Berkurban kalau mampu, ya. Tapi kayaknya mampu ini. Cuman sebulan puasa. Al-Fatihah. Tuhan Allah yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusuru bihadatanim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
innallaha